individu mempunyai hak yang sama untuk mengecap pendidikan. Dan Allah tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Kampusnya Manusia hadir untuk semua. Kampusnya Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Monica Andriani and welcome back to Fix Afternoon in Action. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Walaupun berada di tengah pandemi, semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat. Seperti kami, Kampusnya Manusia yang selalu berusaha untuk memberikan konten-konten yang menarik dan mengedukasi untuk teman-teman semua. Nah, kali ini kita punya sesuatu yang spesial buat teman-teman semuanya. Punya bintang tamu yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita udah lihat gimana Kampusnya Manusia dari sudut pandang dosen-dosennya, kali ini kita bakal lihat lebih jauh lagi tentang Kampusnya Manusia dari sudut pandang orang tua dan mahasiswanya. Buat teman-teman yang penasaran atau belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung klik link di description box di bawah. Jangan lupa kasih like dan tinggalkan komentar positif serta tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau kita upload video baru. Teman-teman juga bisa kunjungin website kita di www.kampusnyamanusia.com. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @kampusnyamanusia buat lihat agenda-agenda dan kegiatan-kegiatan mahasiswa Kampusnya Manusia. Oke, teman-teman, hari ini kita punya bintang tamu yang sangat spesial nih. Di sini sudah hadir bersama saya ada mahasiswa Kampusnya Manusia, Adit dan mamahnya, serta Unirini. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya nih, saya mau kenalan dulu biar teman-teman juga lebih kenal dan tahu latar belakang dari Adit, mamahnya, dan Uni. Oke, silakan mamah dulu boleh. Kenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalannya dari nama ya? Iya Bu, dari nama. Ya, Perkenalkan saya. nama saya Yulfiatri, biasa dipanggil Yul. Saya adalah mama dari Aditya, mahasiswa Kampusnya Manusia. Oke, boleh dilepas dulu maskernya, Mam, biar Oh, gitu. iya, Oh, kenal iya. mukanya. Oke. Iya. Next, Adit, silakan Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aditya Wicaksono. Saya adalah mahasiswa di Kampusnya Manusia. Oke, boleh lepas dulu maskernya, Dit, biar kelihatan. Iya. Ganteng banget. Next, Tanya silakan saya ya. Uni. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Pujastuti, biasa dipanggil Uni Rini. Saya salah satu dosen di Kampusnya Manusia. Oke. Sore. Oke, jadi sekarang kita punya dosen kita Uni Rini dan mahasiswa kita Adit serta Mama Adit. Oke. Sebelumnya nih saya mau kepo dulu sama Mama Adit nih. Kelihatannya Mama Adit ini yang saya dengar-dengar, Mama Adit ini working mom. Us. Jadi super banget nih sibuknya pasti nih. Boleh dong Mam kepo apa sih pekerjaan atau kesibukan Mama? Saya pegawai di instansi pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan. Ya, kerja di rumah sakit. Oh iya. Sekarang berarti lagi sibuk-sibuk banget nih Mam, karena kan posisinya lagi pandemi gitu Iya. ya Uni ya. Iya, betul. Sibuk yang campur aduk ya. Sibuk yang campur aduk. Iya, karena tetap khawatir lihat ini kok masih ada aja gitu, kekhawatiran untuk diri pribadi, ada juga kekhawatiran jangan sampai bawa
bawa virus ke rumah Ke rumah, nih iya, gitu ya. Tapi insya Allah dengan prokes semuanya bisa diatasi ya. Iya, Mudah-mudahan betul. insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Iya. Jadi Mama Adit ini di rumah sakit ya. Rumah sakit. Iya. Rumah sakit. Nah, buat temen-temen nih jangan lupa nih tetap jaga prokesnya ya. 5M ya, Mam. Ya 5M Tetap sekarang. jaga 5M-nya. Iya. Nah, dilihat dari kesibukan Mama nih, gimana sih caranya Mama bisa bagi waktu antara kerja dan mendampingi Adit di rumah gitu, Mam? Bagaimana ya Dit ya? Adit mandiri ya, Dit ya? Kalau Adit mandiri, memang dari Adit bayi, memang saya sudah Bekerja. dari belum nikah saya sudah bekerja ya. Jadi akhirnya berusaha membagi waktu itu yang mengalir dengan sendirinya. Yang jelas pada saat saya sudah masuk ke rumah, saya adalah Ibu rumah tangga. Iya. Luar biasa. Dan pada saat saya di kantor pun, apalagi sekarang dimudahkan dengan media komunikasi kita kan gampang ya. Adit bisa setiap saat menghubungi saya setiap ada sesuatu gitu. Jadi komunikasi tetap jalan walaupun saya sedang tidak ada di Bekerja rumah. ya. Keren banget nih ya Uni ya, walaupun bekerja di luar tapi tetap saat ke rumah jadi ibu rumah tangga. Super banget. Sama kita, Bu. Nah, alhamdulillah berarti dari Aditnya sendiri udah terbangun kemandirian ya, Mam ya. Iya. Boleh nggak Mam ceritain sejauh mana sih kemandirian Adit gitu yang Mama lihat gitu dari Adit? Adit sudah bisa mengatur kebutuhannya sendiri ya. Jadi tidak perlu saya instruksi ini itu lagi, itu sudah berjalan dengan sendirinya. Ini malah kalau bisa cerita ini mau menjelang Lebaran ya, nanti kan di rumah saya tetap ada asisten rumah tangga pada saat Lebaran nggak ada. Adit salah satu asisten saya yang utama. Wah, keren. Keren loh, Dit. Apa mau dibantuin nyuci nggak mau? Oh iya. Oh ya itu sudah. Kepake deh. Kepake di mata Iya, kuliah. kepake deh mata kuliah mencuci ya, Dit ya. Ini bukan lagi mandiri tapi inisiatif Iya, ya. inisiatifnya sudah. Inisiatifnya udah mulai muncul nih Adit, keren banget Dit, Keren. luar biasa. Nah, berarti kan itu salah satu hal yang menyenangkan ya Mam ya dari mendampingi Adit gitu, iya. saat menyenangkan. Ada lagi nggak Mam cerita-cerita kayak gitu yang menyenangkan dari Adit gitu? Apa ya Dit ya, sebetulnya kita ya sebagai umat beragama yang terutama buat saya, Adit sudah tahu kewajiban dia sebagai seorang muslim, apa sih yang harus dilakukan, dan itu alhamdulillah saya nggak perlu ini lagi lah. Kadang-kadang subuh saya bangun ternyata Adit tuh sholat ya udah gitu. Masya Allah, Iya, Adit. Nggak hanya di kampus berarti ya. Iya betul, nggak hanya di kampus ya, rumah karena ya. kita juga lihat di kampus Adit ini udah azan langsung ke masjid gitu. Keren banget, luar biasa banget. Insya Allah istiqomah ya. Amin. Amin. Nah kalau dari Adit nih Dit, Adit hobinya apa sih Dit? Kalau mau tahu? Oh ya, kebetulan hobi saya adalah otomotif. Oh. Terus Dit, ada lagi nggak yang lain Dit? Ada. Saya juga suka mobil, gitu. Terus mulai dari aksesorisnya, macamnya. Oh. Ada di mana, Dit? Di IG. Iya benar. Sering lihat tuh Adit kan ya post di Instagram atau di status WhatsApp ya. Iya. Tentang Yang terbaru apa ya? mobil-mobil Ada yang gitu. terbaru kayaknya, Dit. Pengen mobil apa gitu? Lagi pengen mobil apa Dit? Kalau mobil favorit Adit apa Dit? Kalau mobil favorit saya sih ini ya, Toyota Fortuner 4x4. Wow. Oh. Mantap itu, Dit. Nanti kalau dibeli kita lebih numpang. Nah Dit. kita boleh tuh jalan-jalan pakai mobil. Iya. Tapi nih kayaknya tadi kakak baca deh statusnya Adit ya. Adit pengen bawa mobil sendiri. Emang udah bisa belum sih Dit sebetulnya? Udah. Oh, udah, Dit. Wih, keren banget ya Mami.
Udah punya SIM, Dit? Oh, udah, Bu. Udah, Adit kayaknya udah beberapa kali bawa mobil ke kampus. Oh iya. Tapi saya masih belum melepas tanpa pendamping. Iya, pasti. Ada yang di sampingnya. Oh iya, kalah kita ya. Jadi malu nih sama Adit. Keren banget loh Dit, udah bisa bawa mobil sendiri. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat nih dari hobinya Adit ini, kira-kira ada nggak sih yang bisa jadi peluang bisnis atau usaha gitu? Kebetulan saya kan penyuka pengharum mobil ya, kayak aksesoris mobil gitu. Nah makanya saya ingin membuka usaha tersebut, kayak ada aksesoris mobil kayak Mantap, gitu. Adit. Keren banget. Visioner. Iya bener, visioner banget ya nih. Visioner banget, jadi Adit inginnya bisa punya usaha aksesoris mobil ya Dit, terutama pengharum mobil gitu. Ini tuh kayak berhubungan deh, kayak waktu Adit SMA itu pernah ya jualan parfum juga kan ya Dit? Pernah. Iya. Iya. Gimana tuh? Bisa diceritain nggak gimana tuh pengalaman Adit jualan parfum? Ya pada apa ya, waktu dulu tuh ya rada-rada kayak rumit gitu, terus mesti beli bibit parfumnya ke condet seperti itu. Oh gitu. Itu Adit belanja sendiri? Iya. Oh iya, raja sendiri, Dit. Keren banget. Orang Soh baunya bau parfum Adit ya, Dit. Ya kan? Semuanya jadi langgan parfum Adit ya Langganan sama jadinya. Adit. Terus sekarang masih nggak Dit? Masih udah nggak? Terakhir SMA berarti. Apa Dit yang menyenangkan dari punya usaha sendiri? Ya bisa punya uang sendiri, terus bisa ditabung. Is mantap, Adit. Emang bener visioner ya Iya, dia. visioner banget. Bisa punya uang sendiri dan bisa ditabung loh. Kalau kita biasanya pikirnya bisa punya Beli uang apa? sendiri, bisa beli apa gitu. Kalau Adit bisa ditabung, keren. Nah, itu kayaknya ketemu lagi Adit ya di kampus di tingkat pertama ya nih ya, di mata kuliah kewirausahaan ya Adit ya. Nah, Adit juga di situ belajar buat jualan. Apa aja Dit yang udah dijual? Yang waktu itu yang kita pernah jual itu apa ya, popcorn, terus Oh, iya, apa popcorn. ya, Snack ya? Snack iya. Ringan. Terus yang terakhir tuh Dit, yang Adit nggak pernah ikut nih sayang nih prakteknya. asin. Iya. Telur asin, bener. Telur asin terakhir tuh. Dan Adit ini nih kalau di kewirausahaan jadi ini nih apa? Marketing. Marketing karena Pintar Adit yang mempromosikan ya, Dit. Adit yang mempromosikan di grup, terus Siapa Adit yang mau juga beli, yang gitu. Adit yang ngasih tahu di grup, nginfoin gitu. Adit udah punya nih apa strateginya atau kata-katanya gitu. Keren banget. Keren. Nah, ngomongin kampusnya manusia, kalau dari Adit sendiri apa sih matkul kesukaan Adit? Kalau saya sih mata kuliahnya yang paling senang itu apa ya, yang sama Kak Andre. Sama Kak Andre, desain. Sama saya seneng nggak? Cemburu nih tuh, Iya, nggak tuh pengen juga, disebut. Dit. Paling favorit berarti sama Kak Andre. Karena desain. Jadi bikin kayak desain gitu, kayak di situ pokoknya itu lah buat les. Oh ya, karena mungkin sesuatu yang baru ya buat Adit ya, Adit ya. Baru belajar desain. Belum kan saya masih belum bikin desain gitu kan sebelumnya. Iya. Bisa bikin desain. Berarti sesuatu yang baru jadi menarik buat Adit gitu ya, Iya. menyenangkan. Oke, so saya mau coba pindah ke Uni nih. Silakan. Uni sebelumnya saya mau tanya dulu, Uni kesibukannya apa sih nih selain ngajar? Saya ngajar sama kayak Mama Adit. Oh gitu. Jadi ibu rumah tangga.
Kalau udah nyampe depan rumah udah berubah status ya Bu. Dari karyawan wanita karir jadi ibu rumah tangga, berdaster mungkin. seragam rumah. Iya, ada seragam rumah ya Bu, seragam ganti rumah, gitu ya Bu ya. daster seragam rumahnya ya. Iya, berseragam rumah, ganti seragam. Dan ada 2 orang anak itu di rumah gitu. 11-12 lah kita Bu. Iya, sama ya 2 ya. Iya. Sama ya. Bisa berbagi rasa. Iya benar. Kayaknya harus banyak ngobrol sama Mama Adit. Pengalamannya udah banyak. Iya nih kayaknya nih. Oke, kalau dari Mama nih Mam, kenapa sih Mama pilih menguliahkan Adit di kampusnya Manusia? Ya, ini berlanjut dari Adit di School of SOH. Human ya. Jadi saya ngelihat konsepnya memang sesuai dengan kebutuhan Adit, karena buat saya sekolah itu bukan masalah favorit tidak favorit, tapi sesuai nggak sih pendidikan yang diberikan dengan kebutuhannya anak gitu loh. Jadi sejauh ini saya merasakan di sini yang paling tepat untuk Adit. Wah, luar biasa banget. Jadi terharu. Iya, jadi itu mungkin juga ya teman-teman, saran buat teman-teman nih dari mamahnya Adit, pilih sekolah bukan berdasarkan favorit atau enggaknya, bukan berdasarkan nilainya, tapi berdasarkan kebutuhan kita. Kenyamanan juga kali ya Bu ya. Betul, karena ya kenyamanan juga berpengaruh kan ke bagaimana si anak berinteraksi di sekolah gitu. Iya, betul. Kalau udah nyaman pasti enjoy. Ya kan Dit? Iya. Nah, kalau Adit kenapa Adit pilih kampusnya Manusia? Ya karena kan sebelumnya tuh pas sebelum launching ya, saya tuh udah ngincar aja, Ngincar. Enak diincar sama Adit. Udah ditunggu bahkan sebelum launching ya? Iya benar. Kenapa Dit maunya kampusnya Manusia aja? Ya karena saya udah cocok. Iso. Makanya daripada saya pindah lagi, mendingan di sini aja. Oh gitu. Iya betul. Berarti di Soh udah nyaman, lanjut aja di kampusnya Manusia gitu ya. Oke. Kakak kepo nih, siapa yang pertama kali milih di kampusnya Manusia? Adit duluan apa Mama duluan? Saya. Oh, jadi duluan. Oh iya. Adik ngasih info ke Mama gitu ya? Iya, kebetulan kasih info mah ada kampus tuh udah buka di Soh. Wah, ada emang marketingnya baik ini. Adit. Adit udah bisa menentukan pilihannya sendiri gitu kan. Terus dari Mama, dengan support Mama, alhamdulillah akhirnya Adit masuk nih ke kampusnya Manusia. Nah, di kampusnya Manusia ini seneng nggak Dit rasanya? Adit berarti hampir setahun ya Dit? Rasanya gimana Dit? Seneng? Ya, senang. Senengnya kenapa tuh? Boleh nggak diceritain? Ya, senangnya karena dosen-dosennya, terus ya temen-temennya. Oh gitu. Dosennya kenapa emang Dit? Ya, baik-baik. Baik-baik. Alhamdulillah. Terharu. Baik semua kan Dit? Baik. Iya. Terus ada nggak dosen favorit? Tadi udah ya dosen favorit ya? Udah. Kak Andre ya? Mungkin tuh baru dari yang laki-laki, yang perempuan mungkin ada kali Dit. Masih tetap usaha ya? Maksa. Masih pengen disebut gitu. Sebut Uni aja. Enggak Dit. Canda Dit. Gak apa-apa Kak Andre, tetap di hati Andre. Iya. Nah, kalau apa nih kejadian atau kegiatan yang paling menyenangkan selama kurang lebih hampir setahun ini di kampusnya Manusia? Ya apa ya? Saya bisa apa ya? Belajar hal baru. Baik gitu loh. Bisa mengikuti pelajaran yang disarankan oleh dosen. Terus bisa diaplikasikan nggak di rumah? Iya, di rumah. Di rumah bisa juga Kak. Oh gitu.
Jadi kegiatan yang menyenangkannya itu ya belajar itu sendiri ya, menyenangkan ya Dit ya. Iya. Karena di kampusnya manusia mata kuliahnya aplikatif banget ya Uni Iya. ya. 90% itu kan praktek ya. Oke, jadi itulah hal yang menyenangkan menurut Adit di kampusnya manusia. Nih kalau dari Uni melihat Adit nih, apa sih potensi yang bisa digali nih dari Adit? Seperti yang sudah dibicarakan Mama sama Adit, kalau Adit itu sebenarnya untuk komunikasinya baik ya Dit ya gitu. Jadi potensi itu sebenarnya sudah ada, sudah terlihat, kita nggak menelusuri lagi insya Allah gitu kan. Kita tinggal mengembangkan ya kemampuan Luar biasa. marketingnya itu. Bahkan Adit sendiri udah punya planning gitu. Jadi kita tinggal ngembangin potensi yang ada. Terus semoga dengan kita sering sharing kayak gini ya Mam ya, kita jadi bisa semakin tahu arah kedepannya seperti apa ya. Oke, berarti karena kan sudah terlihat ya nih Iya, ya, udah kalau terlihat. dari Adit nih tinggal kita bantu untuk kembangkan Iya, terus. betul sekali. Planningnya udah ada. Planningnya udah ada. Nah, gimana sih nih perannya orang tua nih dalam membangun itu nih, membangun potensi itu. Iya, yang seperti yang kita ketahui dalam mencapai suatu entah itu kemandirian, baik dari ADL-nya, terus mungkin kalau sudah dewasa produktivitasnya yaitu menjadi satu profesi, terus leisure biasanya bagaimana dia bisa mengatur waktu luangnya. Itu pastinya ada 3 komponen yang harus seirama gitu. Yang pertama itu adalah kondisi anaknya sendiri. Apa sih asetnya, apa limitasinya gitu. Dan alhamdulillah di Adit sudah kelihatan nih. Insya Allah kita sudah tahu nih asetnya Adit apa, limitasi Adit apa gitu. Tinggal kita kembangkan. Selain aset dan limitasi adalah orang-orang di sekitarnya Adit. Mungkin kalau di rumah mama, ada kakak atau adik atau mbak atau siapa gitu. Terus kalau di sini berinteraksi dengan teman, dengan dosen-dosennya gitu. Selain 2 komponen tadi adalah komponen pendukungnya gitu. Bagaimana fasilitas di rumah, di kampusnya gitu. Jadi dari 3 komponen ini kita berharap bisa mengembangkan yang sudah ada, dikembangkan lagi seperti itu. Oh gitu. Oke, berarti yang pertama kita harus tahu dulu ya nih ya, mengenal dulu individunya. Anaknya, iya. Lalu bekerja sama dengan lingkungannya, Iya, dengan lingkungannya. dan yang terakhir fasilitasnya Iya. harus mendukung juga mendukung. gitu. Dan insya Allah kampusnya manusia mensupport lah ya. mensupport lah, bisa mengakomodasi itu lah Mengakomodasi itu insya Allah. semua. Semoga ya Ya. bisa mengembangkan Adit. Nah, kalau ini nih saya jadi teringat sama kehidupan kampus kita nih zaman dulu nih. Iya, iya betul. Kalau di kampus itu kan pasti membahas tentang kemandirian, di mana diwujudkannya dengan mahasiswa itu yang mengurus dirinya sendiri gitu dalam segala hal, baik kebutuhannya di kampus maupun dalam tugas-tugas dan perkuliahannya nih. Sama sekali nggak ada keterlibatan dari Intervensi orang ya. tua ya Iya, nih ya, betul ya Mam ya. Kita dulu kuliah seperti itu gitu, kita sendiri aja gitu kan. Kadang orang tua malah nggak tahu apa-apa. Taunya lulus aja. Taunya lulus aja, orang tua datang cuma saat wisuda. Nah ini tuh berbeda banget sama apa yang ada di kampusnya manusia. Kalau di kampusnya manusia kita tuh mencoba untuk terus melibatkan orang tua mahasiswa dalam setiap kegiatannya, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun tugas-tugas. Nah, iya nih, ini contoh salah satu produk terakhir kita nih ya, kolaborasi antara mahasiswa dan orang tuanya, yaitu kotak tisu dari Flanel. Iya Dit, ini kan karya Adit ya Dit yang ini.
Gimana Dit? Boleh cerita nggak Dit? Gimana waktu Adit ngerjain ini nih, project kotak tisu bareng Mama? Kan itu saya bahas bikinnya itu penuh lika-liku terus penuh perjuangan. Wah. Keren aja penuh perjuangan loh. Namanya soalnya pertama kali itu kan pakai kayak apa ya? Flanel. Masih yang lem Korea itu loh mah. Oh, lem Korea. Salah pakai lem. Oh, salah pakai lem. Jadi lemnya itu panas. Oh, nggak kena tangan kan, Dit? Enggak man karena lantai. Oh, kena tangan. Gak apa-apa kan Adit yang bersihin juga. Oh, gitu, Bu. Iya. Tapi bisa dibersihin di rumah lantai. Bisa dibersihin? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi itu, jadi cerita di lantai itu ya, Dit. Terus akhirnya ganti pakai lem apa nih Dit? Kebetulan saya di rumah kan ada lem uhu ya mang ya. Akhirnya pakai lem uhu aja udah. Tapi bisa, nempel bisa ya. Nempel. Nah, tadi akhirnya kan Adit pilih pakai lem uhu ya Dit ya? Iya. Terus jadi deh ini karyanya Adit. Nah, di karyanya Adit ini seberapa persen perannya Mama Dit? Ya, Mama bantuinnya di bagian apa nih? Kalau misalkan yang lem itu ya, kalau lem yang pertama kan yang panas kan, saya nggak berani. Mamanya disuruh pegang. So saya pernah kena tangannya tuh. Emang Mama kebal, jadi Mama yang Pernah kena, tapi saya kan pernah kena. Habis itu saya trauma gitu. Makanya saya gunting-guntingin itunya. Mama aja yang nempelin. jadi kolaborasinya itu ya tercipta karena Adit takut. Tahu pernah kena, dan kenanya tuh nggak bisa hilang gitu, nggak enak. Lama. Iya, di kulitnya nggak enak ya, di rasanya kering gitu. Jadi tercipta kolaborasi karena itu ya Dit. Iya. Karena Adit takut. Karena Adit takut. Tapi nggak apa-apa, itu namanya kolaborasi gitu ya, saling melengkapi. Keren banget nih. Sampai akhirnya jadi kayak gini. Ini inspirasinya apa sih Dit? Ini ceritanya bentuknya bulat-bulat gitu, abstrak Iya, gitu. abstrak gitu ya. Saya udah pikir-pikir dari awal, makanya udah saya bikin itu aja deh. Itu dia bikin apa Mama? Saya bikin, Oh, saya dia. yang gunting kan saya pertama pakai kayak apa ya, yang buat cetakan gitu kan, yang bulat gitu. Oh, Cuma gitu. kemudian ada, ya udah saya bulatin, saya gunting. Oh, iya, Cowok banget emang dia. iya, Apa namanya? nggak bukan simple, elegan. Elegan. Cowok banget, oke. Balik lagi nih, pertanyaan buat Uni nih. Gimana sih kampusnya manusia berusaha melibatkan orang tua dalam kegiatannya nih? Tadi kan udah salah satunya kotak tisu ya, coba ada nggak nih kegiatan lain gitu? Oh ya, kampus manusia ini kan alhamdulillah ini tahun kedua ya. Angkatan, maksudnya ada angkatan kedua gitu. Dan kita perbedaan kita mungkin daripada kampus lainnya yaitu mungkin kalau dulu kayak kita, kamu mungkin Mama juga ya, waktu kuliah itu campur tangan orang tua itu bahkan nggak ada gitu. Campur tangan orang tua itu cuma pas bayar SPP. SPP ya namanya kan? Iya. Terus pas wisuda gitu. Bahkan ada beberapa orang tua nggak tahu juga, wisuda juga nggak datang misalnya. Tapi di kampusnya manusia itu bedanya ada orang tua terlibat di dalamnya gitu. Kayaknya cuma di kampus manusia yang ada grup orang tua dengan kampus gitu kan. Terus apa tuh, bahkan sebelum pandemi itu sebenarnya per 3 bulan itu orang tua diundang itu Mam untuk mendengarkan program dari kami gitu. Jadi benar-benar orang tua nggak lepas tangan aja gitu, benar-benar harus ada, orang tua juga tahu apa yang harus dilakukan, terus kita harus tahu juga feedback dari orang tua seperti apa gitu. Dengan kayak gitu kan jadi tahu, oh iya ternyata kendala di rumah ini loh, jadi ada masukan antara kita ya, masukan mama untuk di rumah, masukan kita untuk di kampus gitu. Cuma karena pandemi ini belum terlaksana lagi untuk laporan per 3 bulannya gitu. Terus selain itu mungkin ini juga selain membuat kerjasama membuat kotak tisu gitu,
Terus bahkan nanti pas Ramadan ini juga kita punya program Mamah dengan Adit nanti gitu. Setelah Ramadan juga ada program satu lagi gitu. Terus itu tadi sama ini kali ya diundang di podcastnya Kampus Manusia. Kita juga lebih tahu, oh iya ternyata Adit, saya jadi baru tahu gitu, ternyata Adit tuh benar-benar mendalami mobil, nggak hanya kulitnya doang gitu, tapi ternyata sejarah segala macam jadi tahu gitu. Jadi kan kalau kita semakin kenal anaknya, insya Allah kita juga akan semakin mudah masuk ke anaknya gitu, semakin anaknya nyaman, terus komunikasi kampus sama mahasiswanya, sama orang tuanya udah terbentuk, insya Allah semuanya akan berjalan dengan sesuai rencana. Seperti itu. Oh gitu ya, jadi benar-benar mengakomodasi ya nih ya, menjembatani antara kebutuhan mahasiswanya dengan apa yang bisa kita lakukan, kampus lakukan untuk perkembangan mahasiswanya. Keren banget ini. Nah, dari penjelasan Uni tadi, seberapa penting sih sebetulnya melibatkan orang tua dalam kegiatan-kegiatan perkuliahan itu? Penting ya nih. Penting menurut saya gitu, karena kan dengan orang tua dan dosen saling berkomunikasi, bekerja sama tadi, kita jadi tahu yang tadi saya bilang hambatannya apa gitu, atau yang mungkin kita nggak tahu, misalnya keunggulannya yang masih belum, mungkin kalau Adit kita sudah tahu ya, misalnya oh iya ternyata Adit pintar nih buat marketing gitu. Untuk mahasiswa lain yang perlu kita gali pasti dengan berkomunikasi dengan orang tua gitu, atau sebaliknya dengan orang tua tahu dengan aktivitas apa dia di kampus, orang tua juga semakin ngeh, oh iya ya ternyata yang tadinya orang tua nggak tahu, ternyata anak saya bisa ini gitu kan ya Bu ya, jadi bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Jadi melibatkan orang tua dalam perkuliahan itu sangat penting yang tadi bilang, jadi orang tua semakin mudah untuk mengetahui aset anaknya di mana gitu, mahasiswanya di mana, dan tinggal dikembangkan. Oke. Sangat-sangat bermanfaat sekali ya nih ya, kolaborasi antara sinergi antara orang tua dengan kampus ini. Nah, kalau dari Mama sendiri nih, gimana sih Mam pendapatnya Mama ketika kampus mencoba melibatkan Mama dalam tugas-tugas atau proyek-proyek? Saya sangat ini sih ya, mendukung ya yang keterlibatan yang seperti ini, karena saya percaya kalau hanya di kampus, di rumah tidak tahu apa-apa, rasanya tidak akan ada yang berkelanjutan gitu loh. Jadi maunya, jadinya apa yang terjadi di kampus akan dilanjutkan di rumah. Jadi kita bisa satu kata lah gitu. Iya. Jadi nggak keberatan ya Mam kalau kita libatin dalam tugas-tugas? Sama sekali tidak keberatan. Alhamdulillah. Nanti kita banyakin deh. Alhamdulillah, berarti memang manfaat ini nggak cuma dirasakan oleh kampus aja ya, tapi oleh Mama sendiri juga dirasakan. Mungkin juga sama Adit sendiri ya, Dit ya. Seneng nggak kalau didampingin Mama gitu kalau tugas? Ya senang aja. Jadi ada yang bantu kan ya, Dit? Iya. Jadi nggak kena lem tuh. Jadi semua merasakan manfaatnya lah dengan adanya sinergi ini. Nah, selanjutnya nih, kalau dari sisi Mama, apa sih perkembangan apa yang udah Mama rasakan setelah Adit masuk ke kampusnya Manusia, Mama? Kalau mandiri tadi kan ya, yang itu sih percaya dirinya sih yang sudah kelihatan timbul. Dulu Adit kadang-kadang kelihatannya sering menarik diri, tapi sekarang sudah pede. Wah, keren banget Adit. Sekarang bisa tampil di sini juga kan, luar biasa banget nih. Nanti tayang di YouTube buat kenang-kenangan Adit. Jadi itu salah satunya ya Mam, yang jadi kepercayaan dirinya tumbuh. Oke. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, mau tanya ke Uni dulu deh. Kalau dari Uni, apa sih nih harapan Uni terhadap
kampusnya manusia nih? Saya berkecimpung di di profesi anak dengan berkemampuan khusus ini lebih kurang ya 10 tahunan kali ya. 2008. Luar biasa. 2008 berapa tahun? Udah Lebih dari 13 tahun. Iya, 13 tahun. Pasti suka dukanya banyak gitu. Salah satunya adalah saat orang tua kebingungan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya, terutama kampus gitu. Nah, dengan adanya kampus manusia ini, semoga kita bisa menjadi wadah bagi orang-orang tua dan bisa mengembangkan anak-anak dengan berkemampuan khusus ini sehingga mereka lebih mandiri nantinya, baik dalam segi ADL-nya, produktivitasnya, bagaimana dia bisa survive di nggak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk ekonomi gitu mungkin juga ya gitu, serta kan anak-anak seperti ini, anak-anak dengan berkemampuan khusus ini juga butuh yang namanya leisure mah, gimana dia bisa mengatur waktu luangnya gitu biar nggak stres gitu ya Dit ya gitu. Jadi saya berharap dengan adanya kampus manusia kita bisa menjadi wadah itu. Amin. Nah, seperti itu. Jadi harapan dari Uni sendiri adalah semoga kita bisa menjadi institusi wadah yang bisa mengembangkan bakat potensi anak ya. Nah, next dari Adit, coba Dit, kalau Adit harapannya apa sih kuliah di kampusnya manusia itu, nanti lulus mau jadi apa gitu? Ya seperti yang saya bilang tadi, saya kepengen menjadi pengusaha. Amin. Amin. Jadi nanti lulus pengennya jadi pengusaha gitu. Iya. Dibekalin di sini ya Dit ya. Iya. Alhamdulillah. Tugas kita, Bismillah. Bismillah. Nah, dari Mama gimana nih Ma? Apa harapan Mama terhadap kampusnya manusia? Ya seperti menyambung yang Adit ya. Adit ingin punya usaha sendiri katanya nanti, artinya dengan Adit kuliah di kampusnya manusia, saya berharap dari kampusnya manusia bisa mendukung, memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan pada saat kita ingin menjadi seorang pengusaha gitu loh. Mungkin ilmu-ilmu administrasinya atau bagaimana pengembangan ke depannya gitu. Itu aja sih. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi satu sarana ya yang untuk memperkuat cita-citanya Adit ini. Amin, amin. Pokoknya harapan kita bersama ya tidak lepas dari kesuksesan mahasiswa-mahasiswa kita. Iya, untuk kemandiriannya di depan ke depan. Semoga kita semua bisa terus bersinergi untuk mewujudkan itu ya, Mam, Uni. Amin. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja ya Mam ya pertanyaan dari saya. Nggak terasa nih udah setengah jam lebih mungkin ya. Uni udah haus katanya. Mau masak kali ya. Mau masak bener Bu, masak, bener itu. Baik, sekali lagi terima kasih Mam, Adit terima kasih, Uni terima kasih. Ya, itu dia ngobrol-ngobrol kita hari ini sama bintang tamu yang luar biasa. Ada Mama Adit dan Uni yang sama-sama working mom tapi tetap jadi ibu rumah tangga di rumah, dan dari Adit yang mahasiswa kita yang visioner banget nih. Keren Adit. Luar biasa. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa tonton episode-episode podcast kita yang lain. Klik tombol like, tinggalkan komentar positif, dan klik tombol subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak pernah ketinggalan sama video-video baru kita. Jangan lupa juga kunjungi website kita di www.kampusnyamanusia.com dan kunjungi Instagram kita. Jangan lupa di follow di @kampusnyamanusia untuk lihat kegiatan-kegiatan mahasiswa serta agenda-agenda kita lainnya. Oke, itu aja dari kita semua. Boleh nggak Mam, terakhir kalau saya bilang kampusnya manusia, semuanya jawab college for everyone. Oke, siap? Siap. Oke. Kampusnya manusia, College for everyone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.